Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan dari kelas PAIA dengan NIM 20240101011034. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang teori motivasi belajar sebagai tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, pendahuluan. Motivasi sangat penting dalam pendidikan karena mempengaruhi inisiasi, arah, intensitas, dan ketekunan belajar. Secara umum, motivasi adalah dorongan untuk bertindak demi mencapai tujuan. Dalam pendidikan, motivasi belajar memberikan energi dan arah pada perilaku siswa. Motivasi berpengaruh pada seberapa dalam siswa belajar dan seberapa lama mereka bertahan. Motivasi menentukan keberhasilan siswa, di mana siswa yang termotivasi lebih aktif dan mampu menghadapi kesulitan. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik datang dari dalam diri, seperti rasa ingin tahu, sementara motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar seperti mendapatkan hadiah. Ketergantungan pada motivasi ekstrinsik dapat mengurangi minat belajar yang sejati. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi tinggi berhubungan dengan pencapaian akademik yang baik. Pemahaman tentang motivasi dapat membantu guru merancang pembelajaran yang lebih baik, mendukung kemandirian dan pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya, teori-teori motivasi belajar. Teori yang pertama adalah bioforistik. Teori bioforistik adalah pendekatan awal untuk memahami motivasi belajar yang fokus pada hubungan stimulus, respon, dan peran penguatan dalam membentuk perilaku. Tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner dan Edward Thorndike. Thorndike menjelaskan hukum efeknya, di mana perilaku yang diikuti konsekuensi baik diulangi, sementara perilaku yang konsekuensinya buruk tidak akan diulangi. Skinner mengembangkan teori ini di mana perilaku yang mendapat konsekuensi dapat muncul kembali. Penguatan positif meningkatkan perilaku. Well punishment digunakan untuk mengurangi perilaku tidak diinginkan. Dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan sistem reward dan punishment untuk mengarahkan perilaku siswa. Meskipun efektif untuk perilaku jangka pendek, teori ini dikritik karena kurang memperhatikan aspek kognitif dan motivasi intrinsik. Namun, dalam manajemen kelas, teori ini tetap relevan dan membantu guru merancang strategi penguatan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, teori humanistik. Teori humanistik dalam motivasi belajar memandang manusia memiliki potensi untuk berkembang dan fokus pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kebutuhan individu untuk mencapai aktualisasi diri dan pentingnya penghargaan terhadap perasaan serta pengalaman pribadi. Tokoh utama dalam teori ini adalah Abraham Maslow yang memperkenalkan hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkat, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengajar kebutuhan yang lebih tinggi. Siswa yang telah mencapai aktualisasi diri menunjukkan semangat dan kreativitas dalam belajar. Carl Rogers memperkenalkan self-confidence yang berkaitan dengan bagaimana individu melihat diri mereka dan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi belajar berkaitan dengan peningkatan konsep diri dengan lingkungan yang aman dan mendukung. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang aman dan positif, mendukung pertumbuhan pribadi siswa. Pendekatan humanistik fokus pada proses belajar dan pengalaman siswa, mendorong perkembangan akademik serta emosional dalam sosial untuk menciptakan pembelajaran yang mandiri dan bersemangat. Teori yang ketiga ada teori kognitif. Teori kognitif dalam motivasi belajar menekankan bahwa proses mental individu mempengaruhi bagaimana mereka termotivasi untuk belajar.
manusia dianggap aktif dalam memproses informasi dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka. Tokoh penting dalam teori ini adalah Jerome Bruner yang berfokus pada keingintahuan dan penemuan sebagai sumber motivasi, serta David Ausubel yang menekankan pembelajaran bermakna. Bruner menganggap siswa lebih termotivasi saat terlibat dalam eksplorasi, sedangkan Ausubel menekankan pentingnya mengingatkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Motivasi belajar juga dipengaruhi oleh persepsi siswa terhadap tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuan dianggap penting dan dapat dicapai, siswa lebih termotivasi. Oleh karena itu, guru perlu menetapkan tujuan yang jelas dan menantang, serta memperhatikan pengetahuan awal siswa. Dalam praktiknya, guru harus menggunakan metode yang mendorong siswa berpikir kritis, seperti pertanyaan pemantik dan peta konsep, untuk menciptakan pengalaman belajar yang berarti. Selanjutnya ada teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif oleh Albert Bandura menekankan interaksi antar individu dan lingkungan sosial dalam proses belajar. Pembelajaran terjadi tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan perilaku orang lain dan hasilnya. Konsep utama dalam teori ini adalah self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan menyelesaikan tugas. Siswa dengan self-efficacy tinggi lebih percaya diri dan gigih, sementara yang rendah cenderung menghindari tantangan. Bandura juga memperkenalkan pembelajaran melalui pengamatan, dan di mana siswa dapat belajar dari perilaku orang lain yang dianggap penting. Siswa yang melihat keberhasilan orang lain termotivasi untuk meniru perilaku tersebut. Selain itu, Reciprocal Dimension menjelaskan bahwa perilaku, faktor pribadi, dan lingkungan saling mempengaruhi. Dalam pendidikan, guru dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memperkuat self-efficacy melalui tugas yang sesuai dengan umpan balik positif. Penting juga menciptakan suasana kelas yang kolaboratif dan mendukung teori ini. Teori ini mendukung strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual, memberikan landasan untuk memahami dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya adalah teori atribusi. Teori atribusi adalah pendekatan untuk memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Bernard Wiener. Teori ini menekankan pentingnya siswa mencari alasan di balik keberhasilan atau kegagalan mereka, yang kemudian mempengaruhi motivasi dan sikap dalam pembelajaran selanjutnya. Ada 3 dimensi dalam atribusi, yaitu lokasi, penyebab internal versus eksternal, stabilitas, yaitu penyebab stabil versus tidak stabil, dan kendali atas penyebab, yaitu dapat dikendalikan versus tidak dapat dikendalikan. Misalnya, jika siswa mengatribusikan kegagalan karena kurang belajar, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar lebih giat. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atribusi siswa melalui umpan balik, memberikan pujian atas usaha yang lebih bermanfaat daripada hanya memuji kemampuan bawaan. Guru juga perlu membantu siswa menghadapi kegagalan dengan cara yang positif dan mendukung pembangunan mindset berkembang, di mana siswa percaya bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha. Dengan memahami teori atribusi, guru dapat mendorong motivasi belajar yang sehat dan berkelanjutan. Teori yang selanjutnya adalah teori tujuan prestasi. Teori tujuan prestasi menjelaskan bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh jenis tujuan yang mereka tetapkan. Ada 2 jenis tujuan utama, yaitu mastery goals dan performance goals. Mastery goals berkaitan dengan tujuan memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar.
Siswa dengan orientasi ini lebih fokus pada proses belajar dan tidak mudah menyerah. Sementara itu, performance goals berfokus pada menunjukkan kemampuan kepada orang lain dan mendapatkan pengakuan seperti nilai tinggi. Siswa dengan orientasi ini cenderung takut gagal dan menghindari tugas sulit. Dalam praktik pendidikan, penting bagi guru untuk mendorong siswa menetapkan tujuan penguasaan dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pemahaman dan eksplorasi tugas yang menantang dan umpan balik yang menekankan usaha sangat membantu. Guru juga perlu menghindari kompetisi yang berlebihan yang dapat memicu tujuan performa yang tidak sehat. Dengan demikian, teori ini menunjukkan betapa pentingnya orientasi tujuan dalam memahami motivasi dan perilaku siswa di kelas. Selanjutnya adalah teori harapan nilai. Teori harapan nilai menjelaskan motivasi belajar berdasarkan dua komponen utama, yaitu harapan keberhasilan dan nilai tugas. Harapan keberhasilan menunjukkan keyakinan siswa atas kemampuan mereka, dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan dukungan lingkungan. Siswa yang percaya diri lebih berani menghadapi tantangan, sementara siswa yang cenderung ragu lebih cenderung menghindari tugas. Nilai tugas mencakup nilai intrinsik, nilai utilitas, nilai pentingnya, dan biaya. Jika siswa merasa tugas itu bermakna atau berguna untuk masa depan, motivasi mereka akan meningkat. Sebaliknya, jika biaya yang dirasa lebih besar dari manfaat, motivasi bisa menurun. Dalam pendidikan, guru harus membantu siswa membangun harapan positif dan menekankan relevansi materi dengan kehidupan nyata, memberi umpan balik yang baik, dan mengingatkan materi dengan minat siswa akan meningkatkan motivasi. Dengan pendekatan ini, siswa akan lebih percaya diri dan merasa tugas layak diusahakan, yang dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan keluarga adalah kunci yang membentuk karakter dan motivasi anak. Keluarga yang mendukung menyediakan fasilitas belajar dan menunjukkan sikap positif terhadap pendidikan dapat mendorong anak untuk belajar. Sebaliknya, keluarga yang mengabaikan pendidikan atau memberikan tekanan berlebihan dapat menurunkan motivasi. Selain itu, lingkungan sekolah juga penting. Sekolah yang aman dan mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua ada relasi guru dan siswa. Hubungan antara guru dan siswa sangat penting untuk motivasi belajar. Guru yang menunjukkan empati, perhatian, dan dukungan emosional dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman siswa. Teori humanistik Carl Rogers menekankan pentingnya suasana yang menerima, komunikasi positif, dan strategi pembelajaran yang bervariasi juga penting. Dukungan guru berkoreksi positif dengan motivasi akademik siswa. Selanjutnya ada gaya belajar dan minat individu. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditory, atau kinestetik, yang mempengaruhi cara mereka belajar. Gaya belajar yang sesuai membuat siswa lebih termotivasi dan menikmati pembelajaran. Selain itu, minat individu juga penting karena dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan keterlibatan dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus mengenali minat dan gaya belajar siswa untuk menyesuaikan strategi pengajaran, memberikan pilihan tugas, dan fleksibilitas agar siswa merasa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka. Yang keempat ada kebutuhan dasar psikologis, kebersamaan, otonomi, dan kompetensi. Teori self-determination oleh Deci dan Ryan menekankan pentingnya
pemenuhan 3 kebutuhan psikologis dasar. Untuk meningkatkan motivasi intrinsik, siswa kebersamaan, otonomi, dan kompetensi. Kebersamaan membuat siswa merasa diterima dan terhubung oleh orang lain, yang mendorong partisipasi aktif. Otonomi memberikan siswa kontrol atas keputusan belajar, meningkatkan motivasi. Kompetensi adalah keyakinan siswa akan kemampuan mereka, yang dapat ditumbuhkan melalui tugas menantang dan umpan balik positif. Guru berperan penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung kebutuhan ini. Yang keempat, strategi meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar penting untuk keberhasilan siswa. Tanpa motivasi, siswa bisa pasif dan tidak fokus. Guru harus menciptakan lingkungan yang memotivasi dengan strategi seperti umpan balik positif dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Motivasi yang pertama adalah memberikan umpan balik yang positif. Umpan balik adalah alat penting dalam pembelajaran yang efektif. Umpan balik positif dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan keyakinan diri. Umpan balik yang baik harus jelas, spesifik, dan fokus pada proses. Memberikan apresiasi terhadap usaha siswa, membantu mereka memahami keberhasilan sebagai hasil kerja keras. Umpan balik yang cepat dan tepat waktu juga penting. Guru harus menggunakan bahasa yang mendukung dan tidak merendahkan saat memberikan koreksi. Yang kedua, menciptakan tantangan yang sesuai dengan kemampuan. Tugas yang terlalu mudah membosankan, sementara yang terlalu sulit membuat frustasi. Guru perlu membuat aktivitas belajar yang menantang dan sesuai dengan kemampuan siswa. Vygotsky memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal untuk menjaga keseimbangan antara kesulitan dan keberhasilan. Meningkatkan motivasi belajar. Asesmen awal yang diferensiasi tugas penting dilakukan. Yang ketiga, membutuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri individu yang muncul karena rasa ingin tahu dan kepuasan pribadi dalam belajar. Ini berkembang ketika kebutuhan psikologis siswa dipenuhi. Guru dapat membangkitkannya dengan menghubungkan materi dengan kehidupan dan minat siswa. Metode pembelajaran seperti berbasis proyek dan konteks nyata bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan motivasi ini. Yang keempat, menyediakan pilihan dalam tugas. Pemberian pilihan mendukung otonomi siswa dengan memberi mereka kontrol atas pembelajaran. Ini dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab siswa. Guru sebaiknya menyediakan beberapa alternatif tugas yang tetap menuju pencapaian kompetensi yang diinginkan. Yang kelima, membangun hubungan yang suportif. Hubungan sosial yang positif antara guru dan siswa sangat penting untuk pembelajaran yang berarti. Ketika siswa merasa aman dan dihargai, mereka lebih terbuka untuk belajar. Dukungan guru berkaitan dengan motivasi akademik dan sikap profesional siswa. Guru dapat membangun hubungan ini dengan empati, konsentrasi, dan komunikasi terbuka. Menunjukkan minat pada kehidupan siswa juga penting. Guru yang antusiasi dapat memotivasi siswa belajar dan menciptakan lingkungan kelas yang positif. Yang terakhir, kesimpulan. Motivasi belajar dapat ditumbuhkan melalui strategi yang tepat. Guru memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung motivasi siswa. Dengan memberikan umpan balik positif tentang yang sesuai dan hubungan suportif, guru dapat membantu siswa merasa termotivasi dan aktif dalam belajar. Itulah tadi penjelasan singkat tentang teori motivasi belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.